Kesetiaan yang tulus tak selalu mendapat balasan yang setimpal. Selama hampir 2 dekade, dia telah setia mendampingi keluarganya, menjadi penjaga dan pelindung rumah. Namun ketika usia mulai melemahkan tubuhnya dan kekuatannya memudar, mereka membuangnya seperti barang usang yang tak lagi berguna. Di dalam dinginnya tempat penampungan, semangat hidup Max mulai padam. Peluang seekor anjing German Shepherd berusia 19 tahun untuk diadopsi tampak nyaris mustahil. Dia seolah tak terlihat oleh siapapun yang lewat, sampai akhirnya seorang wanita melangkah masuk dan mengubah segalanya. Angin dingin Montana menerobos celah-celah tipis di dinding Heaven Animal Shelter, bercampur dengan gonggongan anjing-anjing dan rintihan pelan mereka yang telah kehilangan harapan. Di sudut belakang, jauh dari hiruk-pikuk dan perhatian pengunjung, di dalam kandang kecil yang sempit, meringkuk sosok seekor anjing German Shepherd tua. Tubuhnya yang dulu gagah kini hanya bayangan lemah dari kejayaan masa lalunya. Bulunya yang pernah lebat dan berkilau telah memudar menjadi abu-abu kusam, tipis dan kusut di beberapa bagian. Kakinya gemetar bahkan hanya dengan sedikit gerakan, dan belakangan ini dia jarang menemukan alasan untuk bangkit. Sudah setengah tahun dia berada di tempat ini. Setengah tahun menyaksikan para pengunjung datang dan pergi, memuji anak-anak anjing yang lincah dan anjing-anjing kuat lainnya. Sementara German Shepherd tua dengan mata redup dan tubuh rapuh itu terus diabaikan, seolah-olah dia tak kasat mata. Kasihan sekali, bisik seorang relawan muda di tempat penampungan sambil mengisi kembali mangkuk air Max yang hampir tak pernah disentuhnya lagi. Keprihatinan terpancar jelas dari suara dan tatapan matanya yang lembut. Tak jauh dari sana, Michelle, pemilik tempat penampungan, berdiri dengan tangan terlipat, menatap Max dengan ekspresi berat. Sejak menyadari keluarganya tidak akan kembali, ucapnya dengan helaan napas berat, dia hanya menunggu. Meski aku tidak yakin apakah dia menunggu rumah baru atau hanya menunggu untuk menyerah. Telinga Max sedikit bergerak mendengar percakapan itu, tapi dia tetap diam. Kepalanya tetap bersandar di atas cakarnya. Dia sudah kehilangan minat pada dunia di sekitarnya, seolah-olah kehidupan telah mengajarkannya satu pelajaran pahit, untuk tidak berharap lagi. Hannah Thompson tidak datang ke penampungan hewan itu untuk mengadopsi. Sudah lebih dari setahun sejak terakhir kali dia mengunjungi tempat itu. Dulu, dia dan suaminya, David, sering menghabiskan akhir pekan mereka di sana, berjalan-jalan dengan anjing-anjing yang terlupakan, memberikan sedikit kebahagiaan dalam hidup para hewan malang itu. Namun penyakit merenggut David dengan cepat. Dalam sekejap, Hannah kehilangan belahan jiwanya, teman hidupnya, dan setelah itu, dia menutup diri dari sebagian besar kehidupannya yang dulu. Dunianya menjadi sunyi dan hampa, dipenuhi dengan kenangan dan rasa kehilangan yang tak kunjung hilang. Namun hari ini, entah mengapa, sesuatu menariknya kembali ke penampungan itu. Mungkin karena kesunyian yang menggema di rumahnya sudah terlalu menyesakkan. Mungkin karena rasa kehilangan yang dia alami membuatnya ingin terhubung kembali dengan sesuatu, atau seseorang. Atau mungkin, ini memang takdir. Hannah berjalan di antara deretan kandang berisi anjing-anjing yang penuh energi. Ekor-ekor bergoyang dengan penuh harapan. Gonggongan riang menyambutnya dari segala penjuru, seolah-olah mereka mengatakan, "Pilih aku, pilih aku." Namun langkahnya terhenti ketika dia tiba di depan sebuah kandang di sudut paling belakang. Di dalamnya, seekor German Shepherd tua terbaring diam. Dia tidak bergerak, tidak menggonggong, bahkan tidak mengangkat kepalanya untuk melihat pengunjung yang datang. Dia hanya berbaring di sana, seolah telah menyerah pada dunia. Sebuah getaran halus menjalar di tubuh Hannah. Ada sesuatu dalam sikap anjing itu yang terasa begitu familiar, seolah mencerminkan perasaan kehilangan dan kesendiriannya sendiri. Tanpa sadar, dia berbisik pelan. Siapa dia? Michael, pemilik penampungan, dan Lucy, relawan muda, saling berpandangan sebelum menjawab. Itu Max, jawab Michael dengan nada berat. Dia sudah di sini selama 6 bulan. Keluarganya membuangnya begitu saja setelah 19 tahun. Napas Hannah tercekat. 19 tahun. Beban waktu selama itu terasa begitu berat baginya untuk dibayangkan. Bagaimana mungkin seseorang bisa membuang sahabat yang telah menemaninya selama hampir 2 dekade? Jari-jarinya mencengkeram jeruji besi yang dingin. Matanya tak lepas dari sosok anjing tua itu. Apakah dia pernah menunjukkan tanda-tanda ketertarikan pada pengunjung? Tanyanya penasaran. Apakah Anda pernah bertemu hewan yang telah ditinggalkan pemiliknya? Klik tombol suka dan beritahu pendapat Anda di kolom komentar.
Dari kota manakah Anda menyaksikan video ini? Tidak, benar-benar tidak, jawab Lucy dengan nada sedih. Dia hampir tidak makan, dan dia tidak lagi memperhatikan orang. Seolah-olah dia sudah pergi, meninggalkan kita, meskipun tubuhnya masih di sini. Rasa pilu mencengkeram dada Hannah. Dia kembali menatap Max, memperhatikan bagaimana tulang rusuknya naik turun dengan setiap napas yang berat. Telinganya menunjukkan tanda-tanda usia, tubuhnya yang kurus menunjukkan kelaparan, dan jiwanya juga terlihat sama rapuhnya. Tatapan itu, Hannah mengenalnya dengan baik. Tatapan kehilangan, tatapan yang menunjukkan bahwa seseorang telah menyerah pada hidup. Itu adalah tatapan yang sama yang selalu dia lihat di cermin sejak kepergian David. Tanpa suara, Hannah membuka kandang dan melangkah masuk. Max, panggilnya pelan. Tidak ada respons. Anjing tua itu tetap diam, seolah tak mendengar namanya disebut. Hannah mengulurkan tangannya, membiarkannya menggantung tepat di atas bulu Max yang kusam. Max, lihat aku. Suaranya lembut namun tegas, mencoba menembus dinding tak kasat mata yang dibangun oleh anjing tua itu. Perlahan, sesuatu terjadi. Max sedikit bergerak, dan matanya yang keruh menatap Hannah. Meskipun hanya sebentar, dalam sekejap itu, ada sesuatu yang terjalin di antara mereka. Sebuah pemahaman diam, koneksi yang mengungkap penderitaan yang sama dan kesadaran bahwa mereka berdua telah ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka cintai. Tatapan Max bertahan sesaat, mencerminkan luka dan kesedihan yang tak terucapkan. Lalu, secepat itu juga, dia mengalihkan pandangannya kembali ke dunia yang sunyi. Dada Hannah semakin terasa sesak. Biasanya anjing-anjing di tempat penampungan akan memberikan reaksi saat seseorang masuk ke kandangnya, gumam Lucy dari luar. Mengibaskan ekor, menggonggong dengan penuh harapan, atau bahkan meringkuk ketakutan. Tapi Max tetap diam, seolah-olah sudah sepenuhnya menyerah. Dia terlalu lama di kandang, tambah Michael dengan nada prihatin. Kasus seperti ini jarang berakhir baik. Hannah, jangan terlalu berharap. Hannah mendengar kata-kata itu, tapi perhatiannya masih terfokus pada Max. Dia tidak seharusnya berakhir seperti ini, gumamnya pelan, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada siapapun. Sang relawan muda tampak penasaran. Maksudmu? Hannah perlahan mengulurkan tangannya lagi, membiarkannya melayang beberapa inci di atas bulu Max. Aku mungkin bukan ahli German Shepherd, tapi aku mengerti anjing, jawabnya dengan keyakinan yang entah datang dari mana. Tidak ada anjing yang usia 19 tahun yang masih bertahan tanpa alasan. Tidak ada anjing yang bertahan selama itu tanpa keinginan untuk hidup. Lucy menekan bibirnya, ekspresi sedih melintas di wajahnya saat dia kembali menatap Max. Jadi apa yang sebenarnya terjadi padanya? Michael menyilangkan lengannya, ekspresinya berubah skeptis. Kami hanya punya cerita dari pemilik lamanya, dan terus terang, aku tidak mempercayainya. Dahi Hannah berkerut penasaran. Apa yang mereka katakan? Michael menghela napas tajam, kekesalan terdengar jelas dalam suaranya. Mereka mengklaim dia hanya anjing peliharaan keluarga biasa, bahwa dia sudah tua dan mereka tidak punya waktu lagi untuk merawatnya. Sebagai seorang pria yang telah kehilangan anjingnya setelah 15 tahun, aku tidak bisa membayangkan bagaimana seseorang tega meninggalkan sahabatnya begitu saja. Sesuatu bergejolak dalam diri Hannah. Marah, terkejut, sedih, semua bercampur menjadi satu. Namun lebih dari itu, dia merasakan kesamaan dalam luka di hatinya sendiri. Dia tahu betul bagaimana kehilangan bisa mengubah seseorang, atau dalam kasus ini, seekor anjing. Perlahan Hannah mengulurkan tangannya sekali lagi. Max, bisiknya lembut, mencoba sekali lagi membangun koneksi dengan anjing tua itu. Max hampir tidak bergerak, hanya telinganya yang sedikit berkedut. Tapi matanya tetap menghindari tatapan Hannah, seolah takut akan kekecewaan baru. Jangan terlalu dimasukkan ke hati, kata Michael dengan nada menenangkan. Dia seperti itu pada semua orang. Sebelum kita melanjutkan cerita ini, saya mohon Anda untuk menyukai video ini dan subscribe channel kami. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Tenggorokan Hannah terasa sesak oleh emosi yang tak tertahankan. Apakah ada yang pernah mencoba mengadopsinya? Tanyanya, meski dalam hati sudah tahu jawabannya. Lucy mengalihkan pandangannya, tidak sanggup menatap langsung.
Michael menghela napas berat. Beberapa orang sempat mempertimbangkannya, tapi setelah mereka melihat usianya dan kondisi kesehatan matanya, mereka menggeleng dan pergi. Tidak ada yang mengadopsi anjing hanya untuk mengucapkan selamat tinggal. Kata-kata itu menusuk Hannah. Namun bukannya mematahkan semangatnya, justru menguatkan tekadnya. Sebuah kepastian tumbuh dalam dirinya. Anjing ini tidak pantas menghabiskan sisa hidupnya di tempat penampungan, sendirian dan dilupakan. Dia menarik napas tajam, menguatkan hatinya. Aku akan membawanya pulang, katanya dengan suara tegas yang mengejutkan bahkan dirinya sendiri. Kepala Lucy terangkat cepat, terkejut dengan keputusan itu. Dahi Michael berkerut khawatir. Hannah, kau yakin? Dia sudah sangat tua, dan kesehatannya. Aku akan membawanya pulang, ulang Hannah, kali ini dengan nada yang lebih mantap, tidak meninggalkan ruang untuk perdebatan. Michael terdiam sejenak, lalu menoleh sekali lagi ke arah Max. Dia mungkin tidak akan bertahan lama, ujarnya hati-hati. Dia sudah tidak mau makan selama berminggu-minggu. Ada rasa perih yang menusuk hati Hannah mendengar kata-kata itu, tapi tekadnya sudah bulat. Dia mengangkat dagunya, matanya memancarkan keteguhan. Maka dia tidak harus menghadapi malam-malam terakhirnya sendirian. Sejenak tak ada yang berbicara, lalu Michael mengangguk pelan, menghormati keputusan Hannah. Aku akan menyiapkan berkasnya. Hannah kembali berpaling pada Max, sekali lagi mengulurkan tangannya. Kali ini jemarinya dengan lembut menyentuh bulu kasar dan rapuh di punggung anjing tua itu. Max gemetar sedikit, reaksi yang hampir tak terlihat. Napas Hannah tercekat, bukan karena terkejut atau kesakitan, tetapi karena menyadari bahwa gemetar itu adalah tanda ketakutan. Hatinya tenggelam memikirkan apa yang mungkin telah terjadi pada anjing ini sebelum dia tiba di penampungan. Perjalanan pulang berlangsung dalam keheningan. Max berbaring meringkuk di kursi belakang mobil. Tubuhnya yang lemah masih menyimpan sisa martabat yang tenang. Dia hampir tidak bergerak meskipun mobil berguncang melewati jalan yang tidak rata. Mata Hannah terus-menerus melirik kaca spion, mencari tanda-tanda ketidaknyamanan atau ketakutan pada Max, tetapi anjing itu tetap tak bereaksi. Seolah-olah dia telah melewati tahap merasa takut atau cemas. Dia hanya ada di sana, pasrah pada apapun yang akan terjadi selanjutnya. Hannah menghela napas pelan. Jemarinya mencengkeram kemudi lebih erat. Dia bertanya-tanya apa yang mendorongnya untuk membawa Max pulang. Apakah itu karena kesepian? Karena rasa bersalah? Atau mungkin karena di mata anjing tua itu, dia melihat cerminan dirinya sendiri, jiwa yang kehilangan arah dan tujuan? Kini, saat kesadaran akan tanggung jawab itu menyelimutinya, keraguan mulai merayap dalam hatinya. Bisakah dia benar-benar merawat anjing tua yang tampaknya telah menyerah pada hidupnya? Apakah dia hanya memperpanjang penderitaan Max, bukannya memberinya kedamaian? Saat Hannah memasuki halaman rumahnya, malam Montana berhembus liar di sekelilingnya, berbisik tentang kegelapan dan kedinginan. Dia memarkirkan mobilnya dan membuka pintu belakang, setengah berharap Max akan bangun dan keluar sendiri. Tapi anjing itu tetap diam, tak bergerak. Untuk sesaat, Hannah hanya berdiri di sana, menatapnya, bernapas dengan berat. Apakah Max masih hidup? Rasa panik menyerangnya, sampai dia melihat dada anjing itu naik turun perlahan. Rasa lega membanjiri dirinya dalam tarikan napas yang bergetar. Dengan lembut, Hannah mengangkat tubuh Max yang rapuh ke dalam pelukannya. Max tidak memberikan perlawanan, tidak menunjukkan kesadaran akan apa yang terjadi. Dia hanya seperti bayangan dari dirinya yang dulu, kerangka kosong yang ditinggalkan setelah jiwanya pergi. Menelan ludah untuk menahan emosi, Hannah membawa Max masuk ke dalam rumah. Keheningan rumahnya menyambut mereka, keheningan yang sama yang telah menjadi temannya sejak kepergian David. Dengan hati-hati, dia meletakkan Max di atas kasur anjing yang luas di dekat perapian. Jantungnya berdegup kencang saat anjing tua itu perlahan meringkuk. Gerakannya lamban, sebelum menghela napas panjang dan lelah. Berlutut di sampingnya, Hannah mengusap bulu kasar Max dengan lembut. "Kau sudah pulang, Max?" bisiknya dengan suara yang mengandung janji. Max tetap diam. Kepalanya tergeletak tanpa reaksi, seolah kata-kata itu tak bermakna apa-apa baginya. "Kau pasti lapar," gumam Hannah, berdiri untuk mengambil mangkuk dan makanan yang telah dibelinya dalam perjalanan pulang dari penampungan. Dia mencampurkan makanan kering dengan sedikit kaldu hangat, berharap aroma yang lebih kuat akan menggugah selera makan Max.
Dia meletakkan mangkuk itu di depan Max. Tidak ada reaksi. "Ayolah, Max," bujuk Hannah, mendorong mangkuk lebih dekat ke hidung anjing itu. Masih tak ada respons. Dengan perlahan, Hannah mengangkat kepala Max sedikit dan mendekatkan makanan ke mulutnya. Untuk sesaat, tampaknya tak ada harapan. Tapi kemudian, lidah Max menjulur sedikit, menjilat makanan itu ragu-ragu. Hannah tersenyum. Entah itu kemajuan atau mungkin Max hanya terlalu lelah untuk melawan. Setidaknya ini awal yang baik. Setelah Max menghabiskan beberapa suapan makanan, Hannah duduk di sofa di dekatnya, mengawasinya dengan penuh perhatian. Matanya tertuju pada sebuah foto di meja, gambar terakhir yang diambil sebelum penyakit David membawanya pergi. Max, yang sebelumnya diam tak bergerak, tiba-tiba mengangkat kepalanya sedikit. Matanya yang besar mengarah pada foto David. Hannah menahan napas, mengikuti arah pandangan Max dengan jantung berdebar. Sesuatu yang aneh terjadi. Tatapan Max terkunci pada foto itu, dan untuk pertama kalinya, Hannah melihat sedikit percikan kehidupan di mata yang dulu redup itu. Sesuatu tentang foto David telah membangkitkan suatu reaksi dalam diri anjing tua itu. Sesuatu yang mungkin dia sendiri tak bisa jelaskan. Tanpa ragu, Hannah bangkit dan berjalan perlahan menuju dapur. Dia tidak memanggil Max ataupun membuat suara untuk memancingnya. Namun setelah beberapa saat, terdengar bunyi langkah kaki lembut di lantai kayu. Jantungnya berdebar kencang. Hannah berbalik, dan di sana Max berdiri. Dia mengikutinya. Tindakan kecil yang mungkin terlihat biasa bagi orang lain, tetapi bagi Hannah dan Max, ini adalah awal dari kepercayaan yang sedang dibangun kembali. Hannah berjongkok, mengambil mangkuk dan menuangkan makanan ke dalamnya. Max mengawasinya dari kejauhan. Matanya waspada namun penuh rasa ingin tahu. "Aku tahu kau belum percaya padaku," bisiknya sambil mencampurkan kaldu hangat ke dalam makanan kering. "Tapi kita mulai ke arah sana, bukan?" Dia meletakkan mangkuk di lantai. Max menatapnya ragu-ragu. Hannah menahan napas, menunggu. Beberapa detik berlalu dalam ketegangan, sebelum akhirnya Max menundukkan kepalanya dan mulai makan. Rasa lega dan harapan mengalir dalam diri Hannah. Hari-hari berlalu, dan perlahan Max mulai membuka dirinya. Dia masih lebih banyak tidur dan jarang berinteraksi langsung, tetapi kini mulai mengikuti gerakan Hannah. Setiap kali Hannah berpindah ruangan, Max akan berjalan pelan di belakangnya. Kehadiran yang sunyi namun selalu ada. Suatu pagi, Hannah terbangun oleh suara dengkuran lemah yang memilukan dari arah tempat tidur Max. Jantungnya berdebar kencang saat dia terduduk dengan panik. "Max!" serunya, menoleh ke arah anjing itu dan perutnya seolah terjatuh. Max gemetar hebat. Tubuhnya yang rapuh berjuang melalui kejang-kejang. Napasnya pendek dan terengah-engah. Kakinya berkedut seolah sedang melawan sesuatu yang tak terlihat. "Tidak, tidak, tidak!" Hannah merangkak keluar dari tempat tidurnya dan berlari ke sisi Max. "Bertahanlah," pintanya. Suaranya pecah saat tangannya yang gemetar menyentuh wajah anjing itu. Tubuh Max sangat panas, menunjukkan demam tinggi. Dengan panik, Hannah meraih teleponnya. Jari-jarinya bergetar saat menelepon dokter hewan terdekat. Perjalanan ke klinik hewan dan keputusan yang dihadapi Hannah begitu menyakitkan. Dokter memberikan dua pilihan, membiarkan Max pergi dengan damai, atau berjuang dengan perawatan intensif tanpa jaminan kesembuhan. Dengan air mata mengalir, Hannah memilih untuk berjuang. "Max punya semangat juang, aku tahu itu," bisiknya. Minggu-minggu berikutnya adalah perjuangan berat. Hannah membawa Max pulang dengan rencana perawatan yang ketat, obat-obatan, terapi fisik, dan menyuapinya setiap kali makan. Perlahan namun pasti, keajaiban kecil mulai terjadi. Max mulai makan sendiri, ekornya mulai bergerak pelan, dan tatapannya kembali hidup. Hingga suatu pagi yang dingin, Hannah melangkah keluar ke halaman dan melihat pemandangan yang membuatnya terpaku. Max, dengan usaha luar biasa, berdiri dan melangkah ke arahnya. Langkahnya gemetar dan lemah, namun matanya berbinar dengan semangat hidup yang telah kembali. "Kau berhasil," bisik Hannah dengan hati penuh syukur. "Kau bukan sekadar bayangan lagi. Kau adalah Max, dan ini rumahmu." Jika kisah Max dan Hannah ini menyentuh hati Anda, jangan lupa tekan tombol subscribe, beri like, dan aktifkan notifikasi. Bagikan juga kepada teman dan keluarga yang mungkin perlu diingatkan tentang betapa berharganya memberi kesempatan kedua pada mereka yang telah ditinggalkan.
Dukungan Anda membantu cerita dari balik mata menghadirkan lebih banyak kisah penuh makna seperti ini. Terima kasih telah bersama kami.